Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum itu coba yang di belakang itu isi dulu. Yang kosong bangkunya isi. Nah, iya. Kalau udah rapi, mari sama-sama kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Markona kemana Markona? Sakit. Semoga penyakitnya segera diangkat Allah Subhanahu wa taala, cepat sembuh dan bergabung dengan kita lagi. Amin. Amin. Oke, teman-teman, fokus. Kali ini kita akan belajar proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Fokus ya. Because education is not the learning of fact but the training of the mind to think. Nah, oleh karena itu kita harus fokus memperhatikan pelajaran kita hari ini. Oke, sebelumnya kita udah belajar apa sih materi sebelumnya? Di bab 5, bab 6? Ya, DRD. Proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Abbasiyah, lalu khalifah-khalifah Abbasiyah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Abbasiyah. Nah, apa sih yang udah kalian dapat? Ya, kamu. Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad. Betul. Berkuasa tahun 750 Masehi. Betul. Nah, kekhalifahan ini berkembang dengan pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Nah, tujuan kita belajar bab 7 ini adalah agar kalian bisa mengambil ibrah, agar bisa mengambil hikmah dari proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Baik itu tokoh-tokohnya, pusat-pusat peradabannya, semua nanti kita akan pelajari. Oke, next. Nah, di sini teman-teman ayo amati gambar yang ada di sini. Dari teman-teman yang bisa diamati apa? Coba. Nah, dari pernyataan dan gambar ini. Ya, yang dapat diamati adalah nilai-nilai karakter daripada kekhalifahan pada masa Bani Abbasiyah, bahwa proses pertumbuhan peradaban ilmu pengetahuan pada masa itu berkembang pesat karena peran-peran dari khalifah Bani Abbasiyah yang cinta akan ilmu. Nah, itu yang bisa kita amati. Bagus sekali jawabannya. Nah, perkembangan proses ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan, lalu bentuk peradaban hasil riset dan dari para ilmu dan tokoh-tokohnya, ada pusat-pusat peradabannya, ada pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat. Nah, Abbasiyah dalam sejarah dikenal sebagai daulah yang mampu menciptakan peradaban yang begitu pesat dan berkualitas. Fakta sejarah membuktikan bahwa pada masa itu peradaban ilmu pengetahuan tumbuh dengan pesat. Orang yang belajar dan mengajar sama-sama difasilitasi oleh pemerintah. Mereka dibangunkan tempat-tempat istirahat di dalam perpustakaan-perpustakaan oleh khalifah. Mereka yang belajar maupun yang mengajar dibayar oleh khalifah. Nah, jadi suasana keilmuan semacam ini yang menyebabkan ilmu tumbuh dan berkembang dengan cepat dan pesat. Nah, suasana tumbuh peradaban ilmu pengetahuan. Jadi suasana tumbuhnya peradaban di masa Abbasiyah itu terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Nah, di sini kegiatan menulis buku berjalan sangat pesat karena pemerintahan mewajibkan belajar sambil menulis ilmu dalam kitab. Nah, di sini ada 3 tingkatan dalam menulis kitab itu. Yang pertama, tingkatan pertama mencatat ide-ide atau percakapan dalam suatu halaman kertas. Nah, lalu tingkat kedua merupakan pembukuan ide-ide serupa hadis-hadis dalam satu buku, hukum-hukum fikih di satu buku, cerita-cerita, sejarah dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, tingkatan penyusunan yang lebih halus dan paling sempurna. Nah, segala yang sudah dicatat, diatur dan disusun dalam bagian bab-bab tertentu. Nah, ini. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Ada yang kenal tokoh-tokohnya? Mungkin kalian semua udah pada tahu. Nah, hasil ijtihad dan riset cendekiawan muslim atau ulama muslim pada saat itu menemukan berbagai bidang ilmu. Di sini ada filsafat, ada matematika, kedokteran, seni ukir, astronomi, bahasa dan sastra. Nah, ini semua teman-teman bisa tahu tokoh-tokohnya dan juga karya-karyanya. Dari filsafat ada Al-Kindi,
ada siapa lagi? Ada Ibnu Bajah, ada Ibnu Tufail, ada Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina juga mahir dalam bidang kedokteran. Lalu ada siapa lagi? Abna Al-Ghazali. Betul, bagus sekali. Ada Ibnu Rus. Nah, sama itu juga. Bukan hanya dalam bidang filsafat tapi melainkan bidang kedokteran dan bidang lain-lainnya. Nah, lalu sini ada bidang kedokteran tadi, selain contoh yang tadi ada Jabir bin Hayyan, ini disebut dengan juga bapak kimiawi. Nah, ini mengarang dari 500 judul buku. Ya. Lalu ada siapa lagi? Ada Hunain bin Ishaq. Nah, ini ahli mata. Nah, dia juga banyak menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing. Nah, lalu dan masih banyak lainnya yang bisa kalian baca. Lalu di sini ada matematika ada Umar Al-Faruqah. Nah, itu arsitek dari pembangunan kota Baghdad. Nah, itu. Lalu ada siapa lagi yang terkenal? Iya, betul, Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi adalah pengarang kitab Algebra atau Aljabar. Nah, itu teman-teman udah dipelajari dari SMP, dari SD mungkin sekarang. A kuadrat, X kuadrat, tambah dikali. Nah, itu pokoknya. Dan juga Al-Khawarizmi itu penemu angka 0. Nah, ini penemuan yang sangat luar biasa. Lalu ada astronomi ada siapa? Ada Al-Fazari, ada Abdul Wafaq. Nah, seperti itu. Ada seni ukir. Nah, seni ukir di sini yang terkenal pada masa itu adalah Badar dan Tarif. Nah, pada saat itu juga ada sekolah yang khusus seni ukir. Nah, itu namanya sekolah Kairo. Nah, lalu apa lagi? Yang terakhir bahasa dan sastra. Nah, bahasa dan sastra ini berbeda dengan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah itu masih kental dengan Arabnya. Tapi pada masa Bani Abbasiyah itu mampu mempadukan dari yang bukan Arab dengan yang Arab. Nah, di sini ada tokoh yang mungkin kita kenal. Ada siapa? Ada Abu Nawas, terkenal syairnya. Iftitah, bukan itu mah. Iktiraf. Nah, gimana? Hilahilas tulil firdausi ala. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Nah, itu ada Abu Nawas ya, terkenal. Lalu ada siapa lagi selain Abu Nawas? Ada Abu Tamam, ada siapa lagi? Nah, banyak pokoknya, nanti bisa kalian pelajari. Lalu terjadi perkembangan yang menarik dalam bidang prosa. Nah, pada masa Abbasiyah ini seperti dalam buku sastra novel, riwayat, dan lain-lainnya. Di sini ada tokohnya, ada Abdullah bin Muwaffaq, ada Ibnu Abdi Robib. Nah, itu banyak teman-teman bisa pelajari dan lihat nanti dipelajari terlebih dalam lagi. Nah, lalu di sini ada pusat-pusat peradaban pada Bani Abbasiyah. Nah, di sini persamaan dengan tumbuhnya peradaban dengan pesat, maka kota-kota di wilayah Abbasiyah banyak yang tumbuh berkembang menjadi kota-kota yang pusat peradaban Islam. Nah, di sini ada peta kekhalifahan pada Abbasiyah. Nah, di sini adalah yang warna ini nih. Ini adalah wilayah kekuasaan, dan ini yang bukan dikelilingi Eropa, ada itu Spanyol, Portugal, Itali, ini Afrika, Asia. Nah, yang ini kekuasaan dan ini kota-kota penting. Nah, di sini yang menjadi itu ada Baghdad, Samara, ada Anhar atau Hashimiyah, ada Bukhara dan Samarkand, dan juga ada Mesir. Nah, Mesir. Ini Kairo, Mesir. Nah, selanjutnya next. Pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat. Nah, ada pengaruh dari peradaban Islam terhadap dunia barat. Nah, ilmu pengetahuan Islam masuk dan berkembang di daratan Eropa, awalnya di wilayah Toledo, Cordoba, dan Sevilla, kemudian mengalir ke negara-negara barat melalui para kaum terpelajar barat. Nah, mereka menerjemahkan karangan buku-buku dari Islam dan dalam bahasa barat. Nah, jadi karangan-karangan Islam diterjemahkan ke dalam bahasa barat. Nah, menurut para ahli kebudayaan ilmu pengetahuan barat, nah, bahwa peradaban mereka itu banyak dipengaruhi oleh budaya atau peradaban Islam. Banyak para ahli barat yang mengakui adanya pengaruh Islam terhadap dunia barat pada masa lalu. Nah, itu bisa dilihat halaman 70. Nah, itu teman-teman, itu statement dari para ilmuwan barat.
Nah, lalu yang terakhir, udah habis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, Diardi ingin bertanya apa? Faktor apa yang mempengaruhi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu berkembang pesat? Nah, perlu kita ketahui faktornya adalah tumbuh dan berkembangnya terjadi secara perluasan, secara besar-besaran itu. Nah, yang paling dominan adalah karena kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far. Nah, yang kemarin kita pelajari. Nah, itu ada berapa? Ada 8 kebijakan. Nah, yang salah satunya berisi bahwa yang jadi khalifah harus orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itu kebijakannya. Lalu faktor yang lain, didorong adanya gerakan penerjemahan besar-besaran pada saat itu. Khalifah menugaskan ilmuwan untuk menerjemahkan naskah-naskah Yunani itu sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan juga. Nah, itu faktornya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah dalam pengembangan ilmu pengetahuan ada Al-Quran? Oh iya, perlu kita ketahui sebelumnya Al-Quran itu ada semua di dalam Al-Quran, baik ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Di sini tentang ilmu pengetahuan Bapak akan contohkan surat Ar-Rahman. Mungkin ada yang ingin bacakan? Nah, surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul jinni wal insi in sata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Nah, katanya wahai golongan manusia dan jin, kalau kamu pengen melintasi atau menembus langit dan bumi, maka tembuslah. La tanfuzu illa bisultan, kamu tidak bisa menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Nah, itu ayat isyarat ilmu pengetahuan bahwa kalau pengen nembus langit itu harus dengan ilmu pengetahuan. Sekarang ada apa? Ada ilmu peroketan. Bisa tuh pakai roket ke bulan. Nah, itu salah satunya. Nah, mungkin itu aja. Ada lagi? Oke. Jadi apa yang udah kita pelajari hari ini? Nah, tadi ada tokoh-tokoh, bagus. Ada apa lagi? Ya, banyak. Pokoknya itu kalian harus pelajari terus-menerus ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah proses perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah itu karena berkembang pesat karena para khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang cinta akan ilmu. Nah, yang bisa diambil dari sini seperti dari kesungguhan Jabir bin Hayyan dalam menyusun bukunya itu yang 500 judul. Lalu ada para ilmuwan astronomi sampai menemukan jalan ketiga dari bulan. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita ambil dari pelajaran karya itu. Oleh karena itu kita harus senantiasa mencintai ilmu dan mengamalkannya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen dunia pakai ilmu, kalau pengen akhirat pakai ilmu, kalau keduanya juga pakai ilmu. Nah, oleh karena itu selain itu juga kita harus meniatkan itu karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala. Whatever we do we must intention in learning, intention to worship Allah. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa meniatkan karena ibadah. Nah, selanjutnya ya, terima kasih. Nah, ini tugasnya teman-teman ada di buku paket halaman 72. Bisa diisi minggu depan, dikumpulkan. Oh ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang kehancuran pada masa Bani Abbasiyah. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.